Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori di Obrolan Rakyat. Saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, dan malam hari ini kita sudah menjalankan untuk yang keempat kalinya besok. Nah, saya menyampaikan semoga puasa yang kita jalankan tadi siang sudah 3 hari, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ada satu perbincangan yang sangat menarik di Kota Bengkulu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Helmi Hasan berkaitan dengan hari ini kita menilai bagaimana aktifnya Wali Kota Bengkulu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat Kota Bengkulu. Dan tentu ada satu hal yang sangat menarik pada saat dialog Helmi Hasan di News TV pada Selasa 21 April 2020. Nah, di News TV itu Helmi Hasan sebagaimana dikutip oleh Bengkulu Interaktif, wawancara dari News TV menanyakan apa Pak yang bisa menjadi jaminan pengawasan berjalan dengan baik, implementasinya di lapangan, apa saja peranan Pemkot yang memang sudah direncanakan untuk dijalankan. Nah, itu sebuah pertanyaan dari pembawa acara dari News TV. Nah, kemudian Helmi Hasan menyampaikan jawaban bahwa pemerintah dalam hal ini dia sudah banyak menyampaikan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu, termasuk dia menyampaikan pemerintah juga sudah memberikan vitamin C kepada seluruh masyarakat agar kemudian fisik mereka terjaga. Itu juga pemerintah lakukan. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bengkulu ini sebetulnya adalah sebuah kebohongan yang sangat nyata, atau kalau istilah anak muda sekarang ini, kebohongan yang hakiki, di mana titik poin dari pernyataan Helmi Hasan ini adalah sudah dan seluruh masyarakat. Nah, ini artinya kembali lagi saya tekankan sekali lagi bahwa sudah dan seluruh masyarakat. Artinya seluruh masyarakat Kota Bengkulu ini sudah diberikan vitamin C oleh Helmi Hasan ataupun oleh Wali Kota Bengkulu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita kaji dan boleh juga bergabung di line komentar dalam live kita kali ini. Dan kali ini saya live di rumah sebagaimana himbauan pemerintah untuk kita stay at home. Biasanya kita live di kedai kopi ataupun di tempat-tempat nongkrong, tapi karena kita menghargai pemerintah yang menghimbau kita untuk berada di rumah, kali ini kita live di rumah. Dan obrolan ini juga, kenapa saya tetap beri judul Obrolan Rakyat, walaupun saya seorang, saya mengajak masyarakat atau warga Kota Bengkulu atau dimanapun yang Anda berada untuk bergabung juga di line komentar kita. Dan teman-teman sekalian, hari ini pun tren live Facebook sudah begitu meluas di masyarakat. Nah, kita kembali lagi ke persoalan pembahasan bahwa klaim yang sangat nyata, dan ini disampaikan bukan hanya didengar oleh publik Bengkulu, bukan hanya di Kota Bengkulu ataupun di Provinsi Bengkulu, kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi bisa didengar oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di dunia pun bisa menyaksikan, karena ini adalah tayangan TV nasional. Dan kebohongan itu sangat nyata sekali, sangat nyata disampaikan oleh saudara Helmi Hasan sebagai Wali Kota Bengkulu. Nah, ada juga yang menarik teman-teman sekalian, di tengah masyarakat menyampaikan klarifikasi bahwa apa yang disebutkan Helmi Hasan sudah memberikan kepada seluruh masyarakat, netizen baik itu pengguna Facebook dan lain sebagainya menyampaikan juga sebuah kebohongan.
tapi kemudian dibantah oleh ini kita baca di Pedoman Bengkulu. Di Pedoman Bengkulu ini pernyataan dari Ibu Susilawati. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Dia menyampaikan itu tidak hoax karena kita, maksudnya Dinkes, sebelumnya sudah membagikan vitamin tersebut kepada masyarakat Kota Bengkulu, terutama bagi para pekerja yang tidak diliburkan, seperti pekerja penyapu jalan, tim medis, dan lain-lain. Nah, itu kata Susilawati. Di narasi beritanya juga, untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu, tambah Susilawati, memang belum secara keseluruhan dibagikan. Akan tetapi sudah sebagian, tenang saja semuanya akan kebagian. Nah, saya menyarankan kepada Ibu Susilawati sebetulnya, kalaupun mau membela pimpinan, tapi juga harus dilihat konteks dari pernyataan Helmi Hasan ini. Jelas dia menyebut sudah kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu, dan sebetulnya terjawab apa yang disampaikan Ibu Susilawati ini adalah memang belum secara keseluruhan. Artinya sudah terjawab dengan pernyataan Ibu Susilawati ini, terjawab bahwa Helmi Hasan betul-betul melakukan kebohongan yang nyata kepada publik. Oke, itu poinnya. Nah, di line Facebook kita juga sudah bergabung Bang Omeng Advokat. Ini teman kita juga yang sangat juga kritis. Selamat malam Bang Omeng. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk besok hari dan kedepannya, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan, coba dipertanyakan DPRD Kota Bengkulu, ada tidak pembahasan semua kegiatan DPRD Kota Bengkulu. Nah, ini tertutup ini. Kemudian juga sudah bergabung Julianto Darmawan, Bahrul dan Sinte Bahari, Jonaidi Kamini, dan Yadi Purhar Yadi. Oke, ada juga Bang Effendi Muhammad Jamal dan juga Aheli. Kemudian juga barusan bergabung Bang Sofian Hardi, Wali Kota, ngomong di TV nasional bahwa dia sudah memberi ke semua warga vitamin C. Saya sudah 30 tahun tinggal di Kota Bengkulu, sampai saat ini saya tidak pernah menerima itu. Ini pembohongan publik. Saya pribadi juga jadi subjek dibohongi Helmi di TV nasional. Nah, teman-teman sekalian, Bang Sofian Hardi SE ini adalah mantan anggota DPRD Kota Bengkulu yang pada saat menjabat beliau dikenal sangat aktif, dikenal sangat kritis mengkritisi jalannya pemerintahan Helmi Hasan juga di periode pertama, dan bahkan beliau sempat kita undang waktu itu di dialog mengkritisi evaluasi perjalanan pemerintahan Helmi Hasan di awal Dikmas. Sekali lagi, untuk menyampaikan kesimpang siuran informasi bahwa apa yang saya lontarkan bahwa Helmi Hasan menicu atau berbohong adalah sebuah fakta, dan hari ini kita disuguhkan berita-berita, terutama di beberapa berita media online, ada bantahan dari Dinkes ini tadi bahwa hoax yang disampaikan oleh Helmi Hasan bahwa sudah memberikan kepada seluruh masyarakat itu tidak hoax. Nah, ini mari kita kemudian berdiskusi dengan baik bahwa apa yang disampaikan Helmi Hasan itu adalah tidak benar, dan ini perlu kita sampaikan ke publik agar kemudian masyarakat bisa cerdas. Sekarang ini eranya digitalisasi, kita pun sudah terbiasa karena musim corona ini menggunakan Facebook. Kita bisa di rumah,
menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim, karena afdalul jihad kalimatul haq hingga sultan joir. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang durjana, pemimpin yang zalim. Saya tidak mengatakan Helmi Hasan pemimpin yang durjana atau pemimpin yang zalim, tapi kemudian saya mengatakan adalah Helmi Hasan dalam kasus ini dia sudah nyata-nyata berbohong, tapi ada yang masih kemudian membelanya. Ya, salah satunya bantahan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak jadi persoalan, tapi bahwa masyarakat harus kita berikan penjelasan, ini harus kita lakukan. Apalagi kemudian sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan, bagaimana kemudian pemimpin bisa mengevaluasi diri untuk kemudian bisa sedikit menjaga integritasnya, jangan sampai kemudian kebohongan itu sangat nyata-nyata dan tentu ini akan menjadi malu bagi dia sendiri. Oke, terima kasih juga Pak Ustadz Hilman Nugraha yang sudah menyimak. Kemudian Reki Syafi'i Ahmad juga sudah bergabung, Andi Zaki Bengkulu. Dan bagi teman-teman juga yang kemudian tidak sependapat dengan saya bahwa Helmi Hasan sudah berbohong, juga bisa menyampaikan pendapatnya. Kembali lagi ke Bang Omeng. Mana peran DPRD Kota Bengkulu dalam pengawasannya terhadap kegiatan Pemkot? Jadi Bang Omeng, advokat kondang di Kota Bengkulu, juga menyampaikan di Provinsi Bengkulu, juga menyampaikan peran dari DPRD Kota Bengkulu. Sebagaimana kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa DPRD Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah membentuk pansus terkait dengan pansus anggaran COVID-19 ini. Nah, kita tunggu sebetulnya DPRD Kota Bengkulu juga untuk bergerak bagaimana kemudian melakukan pemantauan, karena fungsi DPR itu fungsi pengawasan, budgeting, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Nah, itu pun harus dijalankan, terutama untuk saat ini fungsi legislasi juga harus dikuatkan oleh DPRD Kota Bengkulu. Dan karena kita melihat akhir-akhir ini Kota Bengkulu begitu heboh dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu. Nah, kita hanya mengingatkan sebagai masyarakat Kota Bengkulu, jangan melakukan kebohongan publik, karena kita bisa malu semua. Kita bisa malu semua, apalagi disampaikan ini di media nasional yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali teman-teman sekalian. Oke, Bang Bima juga, Bima Biru Hudari juga bergabung. Nah, kemudian pertanyaan dari Rizky Panleun, beras 3 karung lagi, ini 1 dus lagi, kapan sampainya kilo-kilo? Nah, sebetulnya ini mudah-mudahan bagi mereka yang kemudian menyaksikan ini atau orang-orang seputar dari Wali Kota Bengkulu atau wakil Wali Kota Bengkulu yang menyaksikan live ini bisa kemudian juga secepatnya untuk memberikan beras yang sudah dijanjikan. Nah, untuk diketahui sebetulnya teman-teman sekalian, saya juga punya rekaman bahwa dus itu mie itu sebetulnya bukan 2 dus dijanjikan, tapi 4 dus. Saya bisa pertanggungjawabkan pernyataan saya ini karena saya mempunyai rekaman audio janji Wali Kota Bengkulu memberikan mie itu 4 dus para warga Kota Bengkulu. Nah, disitulah letak bagaimana seorang pemimpin, apa yang dia sampaikan itu harusnya dia laksanakan. Tapi kemudian kita pantau bahwa mie itu hanya 2 dus yang akan dibagikan, dan baru tahap pertama 1 dus dibagikan. Dan nanti di bulan Mei awal akan dibagikan lagi di beberapa kecamatan, karena pembagiannya ini
beberapa tahap. Nah, kalau kemudian ditanyakan kapan beras 3 karung lagi itu kita tidak tahu. Saya pernah berdiskusi dengan Bang Aryono Gumai, sebetulnya kalau kendalanya adalah packaging ataupun mengemas dari beras itu, kemampuan dari Bulog itu tidak mumpuni. Sebetulnya kalau saya berpikiran, kalau memang berasnya itu ada, kenapa tidak kemudian dibungkus saja 1 karung besar, lalu kemudian sablonnya mungkin 1 saja, dan 1 karung besar itu diisi dengan 20 kg, atau mungkin bisa 2 karung misalnya gitu. Dan kalau sederhananya sebetulnya cukup dengan membagikan uang senilai mie dan beras. Itu sudah cukup membagikan uang pada seluruh warga Kota Bengkulu melalui camat melalui lurah melalui RT-nya. 1 hari pembagian uang itu akan cukup selesai dengan 1 amplop dan 1 ucapan surat cinta dari Wali Kota Bengkulu. Itu sebetulnya sudah cukup. Tapi kalau itu yang dilakukan tidak heboh seperti ini dan tidak adanya penyablonan dan lain sebagainya. Nah, itu. Oke, tapi saya tidak membahas itu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Pak Wali Kota itu semuanya bisa terrealisasikan. Tapi kita yang berpikir, masyarakat yang berpikir ini, kenapa kemudian sebegitu heboh didengungkan? Kenapa tidak kemudian diberikan uang saja, dibagikan kepada dibagikan kepada betul-betul orang yang betul-betul membutuhkan, tanpa kemudian harus dihebohkan seheboh seperti ini. Jadi kepada Bung Rizky, saya juga belum bisa menjawabnya. Bang ini juga sudah bergabung juga, Bang Yudi Sudarno dan teman-teman yang lainnya. Bang Bima juga menyarankan laporkan kalau ada unsur pidananya. Ya, terima kasih sarannya. Oke, Bung Sopyan, Bang Sopyan Hari juga perlu dibentuk pansus oleh DPRD Kota Bengkulu untuk memantau anggaran dan serapan dana COVID-19. Nah, ini saran yang baik, sebetulnya mudah-mudahan didengar oleh teman-teman DPRD Kota Bengkulu. Saran dari Bang Sopyan tadi untuk kemudian ada pansus di DPR, karena perlu diteliti sebetulnya berapa kakak yang sudah menerima, karena ini anggaran negara, berapa kakak yang sudah menerima beras dan mie, dan kemudian ini termasuk berkaitan dengan realisasi, termasuk sebetulnya pola pembelian beras dan berapa upah nyablonnya, berapa kertas itu, kemudian kalau memang ada biaya kertas surat yang disebarkan itu dan sebagainya, termasuk juga soal mie instan ini juga ternyata ada perbedaan yang diterima oleh masyarakat. Ada yang kemudian selera pedas, ada yang Indomie. Nah, ini juga ada yang lain mungkin. Nah, ini juga harus juga menjadi perhatian. Dan sebetulnya sudah berapa dana yang digelontorkan oleh Pemda Kota Bengkulu sejauh ini. Dan tentu kita berharap besar kepada DPRD Kota Bengkulu untuk kemudian juga mengambil perannya dalam hal penggunaan anggaran. Jangan sampai anggaran yang kita sumbangsih dari membayar pajak, dari PAD yang kemudian didapatkan ini tidak ada transparansi misalnya nanti. Makanya kita berharap sebetulnya Helmi ataupun Dedi segera merilis berapa anggaran yang sudah digunakan dan berapa realisasi dari bantuan yang sudah diberikan, dan apa saja program-program yang sudah dirancang dengan anggaran 204 miliar itu yang dianggarkan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Biar juga kita bisa memantaunya. Dengan jelasnya kakak by name, by address yang menerima bantuan ini, kita juga bisa memantaunya. Misalkan penerimanya Munir di Kelurahan Bentiring, nama kepala keluarganya ini. Nah, kita juga masyarakat bisa melakukan investigasi ke sana
untuk menanyakan benar nggak sesuai daftar dari kelurahan, daftar dari RT, ini sudah menerima bantuan beras dan ini dari Wali Kota Bengkulu ataupun dari pemerintah Kota Bengkulu. Nah kalau ternyata tidak, misalkan ya kita contoh ternyata tidak, nah ini kan bisa menjadi temuan. Nah, pertanyaan dari Bung Rizky, Bung Melian mau bertanya apakah ada kemungkinan bansos kali ini menjadi permasalahan hukum alias bansos jilid 2. Mengingat ada ST Ketua KPK tentang penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam bansos COVID-19. Nah, ini sebetulnya kita berharap ya mudah-mudahan tidak ada temuan nantinya. Tapi kami juga sebagai elemen pemantau pemerintahan dan kita mengajak kepada semuanya, kita minta Wali Kota Bengkulu transparan menyampaikan apakah kemudian per 3 hari ataupun per minggu menyampaikan realisasi anggaran, bahkan disampaikan di website pemerintah Kota Bengkulu realisasinya, termasuk juga soal bantuan ini. Nah itu yang kita harapkan, sehingga kita bisa memantaunya, dan kalau menemukan indikasinya, kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum. Kemudian Andi Rusdianto, lanjutkan dong, bongkar semua kebohongan. Nah, ya. Oke, juga Doni M. Tanjung juga bergabung. Dan teman-teman sekalian, sebetulnya bantuan yang disampaikan Pemda Kota Bengkulu itu adalah uang rakyat. Ingat, ini adalah uang rakyat, sebetulnya tidak perlu terlalu dihebohkan. Berbeda kalau kemudian bantuan secara pribadi diberikan dari uang pribadi, dari usaha pribadinya, mungkin itu kita perlu menyanjung-nyanjungnya dan mengapresiasi lebih tinggi kan. Tapi kalau anggaran pemerintah yang memang di kondisi yang seperti ini, memang tugas pemerintah lah yang kemudian untuk menyampaikan bantuan, dengan cukup menyampaikan ini bantuan dari pemerintah Kota Bengkulu. Ya, ada juga Mbak Liana Aryani, diawasi. Juga sudah bergabung Bang Sahlan Sirat. Sependapat, apapun bentuknya segera dibagikan, tidak perlu dicicil, karena masyarakat memang butuh sekali di bulan Ramadan, terutama menghadapi Lebaran dan menghadapi tahun ajaran baru untuk beli seragam dan buku. Ya, terima kasih Bang Sahlan Sirat. Dan juga kepada teman-teman yang lainnya, saya ingin kembali lagi tentang kebohongan Helmi Hasan yang disampaikan di Inus TV pada 21 April 2020 berkaitan dengan beliau menyampaikan pemerintah juga sudah memberikan vitamin C kepada seluruh masyarakat agar kemudian fisik mereka terjaga. Itu juga kita lakukan, itu yang disampaikan Helmi Hasan. Nah teman-teman sekalian, titik poin dari live ini adalah mengcounter atau mengkonfirmasi berita pedoman Bengkulu. Sebetulnya kita mengapresiasi juga berita pedoman Bengkulu ini sebagiannya karena ada pernyataan itu tidak hoax, karena kita Dinkes sebelumnya sudah membagikan vitamin tersebut kepada masyarakat Kota Bengkulu, terutama bagi para pekerja yang tidak diliburkan seperti pekerja penyapu jalan, tim medis dan lain-lainnya. Dia mengambil poinnya itu tidak hoax. Padahal kalau kita cerna apa yang disampaikan Pak Wali Kota Bengkulu, sangat kasat mata sekali kebohongan yang dilakukan Pak Wali itu. Karena kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalimat sudah kepada seluruh masyarakat, artinya kan artinya semua elemen, bukan kakak, bukan kepada seluruh kakak, bukan kepada kakak. Kalau Bang Suceng kan mempermasalahkan juga terkait dengan kakak.
Jadi vitamin C ini bisa kita simpulkan apa yang kata Pak Wali ini adalah dia sudah memberikan vitamin C kepada seluruh masyarakat kota Bengkulu ini. Nah, inilah kebohongan yang sebetulnya perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan bukan hanya warga kota Bengkulu yang mendengar live ini, tapi juga masyarakat di luar kota Bengkulu yang mereka mungkin tidak tahu situasi yang ada di kota Bengkulu. Karena sekarang kita situasinya mungkin tidak bisa terlalu sering berkunjung antara tempat satu tempat yang lainnya, tapi kita bisa memantau melalui media sosial. Nah, orang luar, orang kabupaten yang lain mungkin atau provinsi yang lain bahkan pasti akan menerima informasi yang sesat. Wah, begitu hebat sekali Helmi Hasan sudah membagikan vitamin C kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Bengkulu. Padahal itu informasi yang tidak benar, itu informasi yang keliru. Nah, inilah kita luruskan. Mudah-mudahan nanti wali kota Bengkulu ini tidak melakukan kebohongan lagi, sebagaimana kebohongan-kebohongan yang pernah beliau lakukan dahulu, misalkan 50.000 lapangan kerja baru. Itu juga ternyata bagaimana? Nah, itu adalah sebuah kebohongan juga. Nah, kita berharap sebetulnya sebagai pemimpin kota Bengkulu, Helmi Hasan tidak melakukan kebohongan lagi yang itu bisa menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Oke, dari Bang Sofyan Hadi lagi, hampir setiap ada pembagian sembako yang kini berubah menjadi resmi. Nah, ini juga menarik sebetulnya teman-teman sekalian. Saya minum dulu, menjahit. Nah, ini juga menarik sebetulnya Bang Sofyan Hadi dan kawan-kawan sekalian. Di awal mereka menyebut sembako, padahal sembako itu adalah 9 bahan pokok. Saya kemudian membuat status Facebook bahwa itu bukan sembako, tapi bako. Karena kalau sembako itu ada 9. Nah, sementara ini ada 2. Khususnya kalau sembako itu di sana cuma terdapat 1, beras, karena mie tidak termasuk. Lalu kemudian Pak Wali Kota Bengkulu berkomentar di status saya, dia setuju saran saya sebetulnya itu bukan sembako. Makanya dia ganti dengan bemi, bre dan mie kata beliau. Nah, itu juga Pak Wali juga membuat status dengan background merah daripada kita kencangan urat leher. Lalu dirubah penyebutan sembako menjadi bemi. Dan pada perjalanannya pada tahap kedua ini juga berubah lagi, bukan bemi tapi rasmi, beras dan mie. Nah, kita untuk hal ini sebetulnya kita apresiasi lah, mereka sudah mengakui kekeliruannya, bukan membagikan sembako tapi rasmi, ya, beras dan mie. Dan kita mengimbau pada adik sanak juga dimanapun berada untuk masak mie-nya jangan terlalu sering, karena mie ini tidak baik juga sebetulnya bagi kesehatan. Hampir setiap ada pembagian sembako yang kini berubah menjadi resmi, selalu ada kerumunan massa dari Pemkot. Yang berkerumun itu bukan masyarakat tapi dari pihak Pemkotnya. Sebenarnya ini untuk memutus mata rantai COVID-19 apa? Nah, ini yang disampaikan Bung Sofyan Hadi. Saya juga menyampaikan, kita melihat bagaimana video-video yang beredar di tengah masyarakat itu begitu, apalagi di periode pembagian pertama ini banyak sekali masyarakat yang banyak sekali kerumunan. Padahal kita sudah dihimbau oleh Bapak Kapolri untuk menghindari kerumunan masa, apalagi kalau kita lihat oleh Kota Bengkulu disorot kamera yang begitu rame. Nah, ini heboh jadinya kan di video-video kan. Padahal kalau kita ingat kisah dari Umar bin Khattab, pada saat dia ronda tengah malam, dia lihat ada warganya yang kelaparan. Bahkan pada saat dia ronda itu pun dicaci oleh si ibu yang kemudian anaknya kelaparan. Dia tidak tahu itu Umar bin Khattab seorang khalifah. Dan Umar bin Khattab kembali dengan mengambil gandum,
dan itu tanpa kemudian si ibu tahu bahwa itulah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, berbeda dengan Pak Wali Kota Bengkulu, kita lihat begitu hebohnya, sorot kamera yang begitu banyak, berlarian bahkan, dan ini sebetulnya ya mudah-mudahan beliau tetap menjaga keikhlasannya. Terima kasih juga Bang Muhammad Jamil, uang rakyat untuk rakyat dan diawasi oleh rakyat. Semoga lancar dan aman. Ya, amin. Amin. Mudah-mudahan lancar karena memang itu adalah hak rakyat. Oke, Siti Ummu Zahwa diawasi terus. Oke, mari kita awasi semuanya. Janji-janji dari Pak Wali Kota Bengkulu ini jangan sampai meleset lagi ya. Kita sebetulnya kemarin berpandangan bahwa pembagian sembako yang didengungkan, walaupun diklarifikasi bukan sembako, sekarang menjadi resmi, itu kita pikir kemarin itu dibagikan 20 kg dan ini 2 dus seluruhnya pada tanggal 18, 19 itu. Tapi ternyata bertahap. Nah, ini pun juga ditunggu oleh masyarakat Kota Bengkulu. Nah, kemudian ada juga dari Misiri. Ada yang Indomie, ada yang selera pedas. Cemburu sosial yang dapat selera pedas. Secara harga Indomie lebih mahal dari selera pedas. Oh, benar gitu ya. Jadi ini Bung Ta ini menyampaikan bahwa selera Indomie ada yang selera pedas. Jadi lebih ya. Ada yang Indomie, ada yang selera pedas, cemburu sosial yang dapat selera pedas. Secara harga Indomie lebih mahal, lebih mahal. Nah, ini juga patut kita pertanyakan. Artinya kan tidak merata. Ada yang Indomie, ada yang selera pedas. Memang kalau kita kembali data Pak Wali, mie terenak di dunia kalau bersyukur. Nah, poinnya bersyukur, tapi juga kita boleh dong kita kemudian menyampaikan juga kenapa pembagiannya berbeda. Nah, dari sisi harga ini sudah tentara, ada perbedaan. Nah, bagaimana dengan evaluasi anggarannya? Apakah memang anggarannya di plot masing-masing kelurahan itu berbeda misalkan? Karena yang kita pikir adalah seragam, harga beras 20 kg seragam, harga mie merek ini seragam. Tapi kalau kemudian ternyata tidak seragam, kita patut mempertanyakan juga bagaimana pola pelaporannya nanti. Belum lagi dari sisi karungnya berapa sablonnya, berapa kemudian surat yang dibuat itu kalau memang menggunakan anggaran. Ya, mie yang dibagikan hari ini beda dengan yang pertama, ada selisih harga. Ini Bang Tendi. Nah, mari kita awasi sama-sama karena ini luar biasa kehebohan yang diciptakan kehebohan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Bengkulu ini. Patut kita sama-sama untuk mengawalnya. Oke, sudah bergabung juga Bang Denny Hakim Berardi. Ini seorang wartawan senior, jurnalis senior di Provinsi Bengkulu. Dari Bang Elpi Ansori juga mempertanyakan yang katanya janjinya 20 kg beras dan 2 kardus mie. Saya klarifikasi, janji awal Pak Wali sebetulnya bukan 2 kardus mie, tapi 4 kardus, 4 dus.
4 dus mie Bang Elvi. Sorry, saya punya rekaman Pak Wali menyampaikan itu. Tapi oke lah, ternyata hanya 2 dus yang kemudian dilanjutkan berikutnya. Dan Bang Elvi juga menanyakan yang katanya 20 kg beras dan 2 kardus mie. Tetapi realisasinya 5 kg beras, 1 kardus mie. Bagaimana Mel? Apakah ada kabar selanjutnya? Ya, kita berharap sebetulnya karena janji itu sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota Bengkulu, periode pertama juga sudah diberikan di kecamatan sesuai dengan pembagian yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Bengkulu. Walaupun ada beberapa warga Kota Bengkulu yang masih mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan itu. Nah, silakan melapor ke Wali Kota Bengkulu. Nah, kalau berkaitan dengan bagaimana kelanjutannya, karena baru 5, nah ini juga menyelesaikan pembagian tahap ketiga. Nah, bagian tahap pertama tadi, ini juga menjadi tanda tanya saya juga sebetulnya, Bang Elvian Sorry. Coba saya lihat dulu, ini format pembagiannya. Ya, ini dari Bung Prengki juga, Bang Medan Sorry. Sangat disayangkan Bang Prengki tidak bisa ikut live lama sebab di perjalanan. Ya, hati-hati di jalan. Tapi Prengki titip poin-poin mengenai penyampaian Bapak Helmi Hasan beberapa waktu lalu yang ini sudah beredar. Jelas-jelas sama kita ketahui kalau Pak Helmi Hasan nicu. Media televisi itu media publik. Nah, ini penyampaian dari kajian dari Frankie ya. Sama seperti Ibu Ratna Sarumpait, itu contoh yang klarifikasi kemarin, atau harusnya Bapak Helmi klarifikasi penyampaian dia itu melalui media publik juga. Sama seperti RT yang dipanggil Cyber Polda karena menyebarkan berita bohong melalui pesan berantai WA. Nah, saya pikir saran dari Bung Franky ini, kembali ke tema kita, teman-teman sekalian, sangat bagus sekali saran beliau. Beliau menyampaikan harusnya Helmi Hasan karena sudah ketahuan berbohong, sudah ketahuan nicu, padahal dia adalah seorang pemimpin atau amir yang ada di Kota Bengkulu ini. Nah, karena kebohongannya disampaikan di publik melalui televisi News TV, harusnya Bapak Helmi Hasan dengan segala hormat, dengan kerendahan hatinya agar tidak menyesatkan warga Kota Bengkulu. Ya, perkara nanti dia ingin memberikan kepada seluruh masyarakat vitamin C itu berikutnya, ya kita apresiasi, kita memberi apresiasi saja kan kalau memang itu mau diberikan. Tapi juga harus memperhatikan berapa sih warga Kota Bengkulu yang kemudian betul-betul membutuhkannya, sampai nanti ada persoalan hukum juga di kemudian hari. Nah, kalaupun ingin menyampaikan berikutnya, ya silakan. Tapi bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Bapak Helmi Hasan, ya sebagaimana disarankan oleh Franky tadi, untuk disampaikan permohonan maaf juga secara terbuka di media televisi. Bagusnya media televisi yang menyampaikan permohonan maaf itu adalah media televisi News TV. Ya, panjang ini ya, Bung Franky, juga mungkin bisa dibaca langsung oleh teman-teman pengguna Facebook yang lainnya. Gentian beras terenak sedunia. Nah, kalau beras terenak sedunia ini memang bisa ngeles lah, bisa ngeles. Terenak sedunia itu kalau kata Pak Wali, ya bisa aja alasan Pak Wali dan Pak Wali Kota Bengkulu membuat alasan-alasan terenak sedunia. Ya, itu bisa saja.
ini tidak bisa juga kita perdebatkan. Tapi kalau kemudian bahwa Pak Wali Kota Bengkulu menyampaikan di News TV bahwa sudah membagikan vitamin C kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu, nah ini yang patut kita sayangkan sebetulnya. Sekali lagi, ya terima kasih juga Bang Yurman Hamedi, anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang sudah bergabung di live obrolan rakyat kita hari ini. Oke teman-teman sekalian, demikianlah live kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di live komentar kita. Yang dari awal ataupun baru bergabung juga, terima kasih Bang Mulyadi Sofyan, juga kepada seluruhnya. Titik poin dari live Facebook kali ini adalah ingin menyampaikan, karena saya membuat status Facebook bahwa Helmi Hasan Helmi muncul lagi. Kenapa saya berani demikian? Karena saya sudah mempelajari poin-poin lontaran kebohongan saudara Helmi Hasan, sehingga saya berani mengatakan Helmi muncul lagi. Kenapa lagi? Karena dulu dia pernah membuat kebohongan juga. Kalau kemudian saya nanti dilaporkan ke polisi, saya dituduh fitnah, saya pun sudah siap menghadapi segala risikonya. Karena bukannya kita kemudian apa-apa, kita hanya menyampaikan fakta. Ya kalau Pak Wali Kota Bengkulu kurang senang, hadapi dengan fakta juga, bahwa sampaikan ke Polda Bengkulu, ya laporkan saya, misalkan saya tidak berbohong, misalkan kata Pak Wali Kota Bengkulu. Apa yang dituduhkan oleh Melian Sorry berbohong, saya tidak berbohong. Misal kalau dia kemudian keberatan dengan apa yang saya katakan bahwa masih muncul lagi, silakan laporkan saya ke Polda Bengkulu. Tapi ya kalau ini sebuah fakta, harusnya Helmi Hasan minta maaf kepada warga Kota Bengkulu, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Mungkin juga live di News TV. Kalau kemudian News TV-nya tidak mau, silahkan dibayar News TV-nya dengan uang pribadi. Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh publik Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan tayangan News TV, bahkan juga dimuat di YouTube News TV itu. Nah ini harus dilakukan Helmi Hasan sebagai pemimpin yang kesatria, sebagai orang yang kemudian dilekatkan dengan religiusnya. Harusnya Helmi Hasan melakukan itu, menyampaikan permohonan maaf. Dan kita tunggu saja permohonan maaf Helmi Hasan itu kalau memang dia betul-betul seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan terima kasih juga saya sampaikan berita di Pedoman Bengkulu dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, yang sebetulnya semakin membuat terang, kalau saya simpulkan semakin membuat terang, karena beliau menyampaikan untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu di dinasti beritanya, Tambak Silawati memang belum secara keseluruhan dibagikan, akan tetapi sudah sebagian. Nah, artinya ini kan mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan Helmi Hasan itu, saya simpulkan dengan penjelasan Ibu Kepala Dinas Dinkes ini, betul-betul apa yang disampaikan Helmi Hasan itu adalah sebuah kebohongan, dan itu fakta, merupakan kebohongan yang hakiki kalau menurut anak-anak muda zaman sekarang ini. Demikianlah live pertama saya di rumah, stay at home. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.